Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ayunisari, NPM 1901081025. Di sini saya akan mempresentasikan sistem bilangan dan pengkodean menggunakan ASCII. Pengertian ilmu sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu inti fisik. Notasi dan simbol dari sistem bilangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama biner. Biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua macam simbol bilangan berbentuk dua digit angka, yaitu 0 dan 1. Oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 macam simbol bilangan yang berbentuk 8 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu desimal. Sistem bilangan desimal ini sering digunakan oleh manusia. Sistem banyak digunakan untuk manusia karena manusia mempunyai 10 buah jari yang dapat membantu penghitungan dengan sistem desimal. Heksadesimal. Heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk 6 digit angka. Konversi bilangan. Mengkonfirmasikan bilangan ini yang pertama yaitu mengkonversikan bilangan dengan cara hitungan manual dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, konversi bilangan biner, yaitu satu konversi bilangan biner ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan posisional. Yang kedua, konversi bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversikan tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai di bagian belakang. Yang ketiga, sistem bilangan biner ke heksadesimal dapat dilakukan dengan mengkonfirmasikan tiap-tiap 4 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Yang ke konversi bilangan oktal. Yang pertama, konversi bilangan oktal ke biner dilakukan dengan mengkonfirmasikan masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Yang kedua, konversi bilangan oktal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position volume-nya. Yang ketiga, konversi bilangan oktal ke heksadesimal, yaitu dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner kemudian dikonversikan ke heksadesimal. Yang C, konversi bilangan ke desimal. Yang pertama, konversi dari bilangan desimal ke biner, yaitu dengan cara membagikan bilangan desimal dengan 2 kemudian diambil sisi pembagiannya. Yang kedua, konversi bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan cara pembagian bilangan desimal dengan 8 kemudian diambil sisa pembagiannya. Yang ketiga, konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagikan bilangan desimal dengan 16 kemudian diambil sisa pembagiannya. Yang D, yaitu konversi bilangan heksadesimal. Yang pertama, konversi bilangan heksadesimal ke biner dilakukan dengan cara setiap heksadesimal langsung dikonversikan ke biner lalu hasilnya dipadukan. Yang kedua, konversi bilangan heksadesimal ke oktal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu kemudian dikonfirmasikan ke oktal. Yang ketiga, konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara menghilangkan masing-masing bit dari bilangan dengan position volume-nya. Yaitu mengkonversi bilangan dengan program aplikasi kalkulator. Ini yaitu dengan cara menghitung menggunakan aplikasi kalkulator. Lalu menggunakan bilangan dengan Microsoft Excel, yaitu mengkonversi suatu bilangan ke bentuk bilangan yang lain dapat menghitung dengan aplikasi Microsoft Excel dan dapat menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kode tujuan bit. Kode tujuan bit yang dikenal dengan nama International Alphabet 5 dari International Standard Organization di Indonesia lebih dikenal dengan nama kode ASCII. Kode ini merupakan kode alphanumerasi yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini menggunakan tujuan bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara event audit party. Berikut adalah tabel karakteristik ASCII. Bisa dilihat ini. Lalu kendali format. Kendali format
merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format pengaturan posisi printhead atau kursor sesuai dengan keinginan. Karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format ini dibagi menjadi 5, yaitu bis, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Hot, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. Leave, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menunjukkan posisi karakter yang sesuai pada barisan berikutnya. Fit, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju rangkaian barisan berikutnya. FF, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menunjukkan posisi awal halaman from atau layar berikutnya. CR, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju pada posisi awal di barisan yang sama. Kendala pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Beberapa karakter yang digunakan untuk kendalian pengiriman antara lain: yang pertama, SOH, menunjukkan bagian awal heading yang berisi alamat atau arah informasi. Stick, menunjukkan bagian awal teks dan bagian akhir heading. Stick, menunjukkan bagian akhir teks yang dimulai dengan karakter stick. Out, menunjukkan selesainya transmisi dan kemudian mencakup atau teks lebih berikut dengan headingnya. S, menunjukkan permintaan tanggapan dari stasiun yang berjauhan. Ads, menunjukkan respon persetujuan kepada pengirim. Karakter ini dikirim oleh penerima untuk menunjukkan respon positif pada pengirim. Next, dikirim oleh penerima untuk menunjukkan respon negatif kepada pengirim. Shin digunakan oleh sistem transmisi sinkron untuk mempercepat proses sinkronisasi. Alt menunjukkan bagian akhir blok data untuk keperluan komunikasi. Lalu kendala piranti. Kendala piranti merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Yang terakhir yaitu pemisahan informasi. Pemisahan informasi digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data. Terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisahan informasi. Keempat karakter tersebut adalah URS atau unit separator, RIS atau resource separator, GIS growth separator, FIS file separator. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau salah saat menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.